Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Huo Yuhao mengangguk pelan, sedikit bersemangat. Inilah yang telah ia harapkan selama bertahun-tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Huo Yuhao menatap Putri Jiu Jiu dengan serius dan berkata, "Yang mulia, saya masih ingin menambahkan beberapa prasyarat. Semua yang saya sebutkan sebelumnya hanya berlaku untuk saya. Selain itu, saya tidak membutuhkan Anda untuk menjanjikan gelar kebangsawanan saat ini. Saya bersedia mengikuti aturan Kekaisaran Bintang Luo dan mendapatkan posisi serta status saya melalui jasa saya sendiri. Saya tidak akan terkecuali, namun, saya hanya mewakili diri saya sendiri. Saat ini, saya hanyalah Huo Yuhao. Saya tidak ada hubungannya dengan Pagoda Roh, Akademi Shrek, atau Sekte Tang. Di saat yang sama, bahkan jika saya menjadi seorang ksatria di Kekaisaran Bintang Luo, saya tidak akan dikendalikan oleh Kekaisaran. Demikian pula, saya tidak akan berada di bawah komando Kekaisaran. Jika Anda merasa ini dapat diterima, saya akan menerima kontribusi dan tawaran ini. Jika tidak, saya lebih suka tidak menerimanya." Semua orang bingung dengan kata-kata Huo Yuhao. Apa maksudnya? Dia ingin mendapatkan pahala dan gelar kebangsawanannya, tetapi dia tidak mau melakukan jasa apapun. Atau lebih tepatnya, dia hanya akan melakukan jasa sesuai keinginannya sendiri. Namun, apa pentingnya semua ini baginya? Su Jiu Jiu sedikit mengernyitkan dahinya dan bertanya, "Yuhao, bolehkah aku bertanya untuk apa ini? Meskipun aku seorang putri di Kekaisaran Bintang Luo dan aku sangat berharap kau bergabung dengan Kekaisaran, aku juga tahu betul posisimu di dunia Master Jiwa. Kau tidak perlu melakukan ini. Jika kau menginginkan kejayaan, uang, atau kekayaan, itu sangat mudah. Mengapa kau memilih Kekaisaran Bintang Luo?" Huo Yuhao menjawab dengan tenang, "Aku punya alasan sendiri. Pertama, aku dari Kekaisaran Bintang Luo." Ketika dia mengatakan hal ini, ekspresi wajah semua master jiwa menjadi lebih lembut. Huo Yuhao ini juga bagian dari Kekaisaran Bintang Luo. Kurasa dia hanya ingin berkontribusi untuk negaranya. Lagi pula, semua orang merasa lebih dekat dengannya setelah mengetahui bahwa dia berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Su Jiu Jiu sudah tahu bahwa Huo Yuhao berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Ketika ia bertemu Huo Yuhao di turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental elit yang pertama, ia telah memeriksa latar belakangnya, di mana ia mengisi negara asalnya sebagai Kekaisaran Bintang Luo. Tentu saja, itu berbeda dengan saat dia mengatakannya sekarang. Kali ini, itu berarti dia mengakui Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao melanjutkan, "Sewaktu muda, saya bermimpi menjadi seorang jenderal. Inilah cita-cita saya. Saya berharap bisa menjadi jenderal dan marsal melalui kerja keras saya sendiri. Saat ini, saya bersedia menggunakan kemampuan saya sendiri untuk perlahan-lahan mewujudkan cita-cita ini. Saya berharap bisa memimpin pasukan saya sendiri seperti Adipati Macan Putih dan mengharumkan nama saya." Alasan ini terdengar cukup meyakinkan, setidaknya bagi orang awam. Namun, ketika dia mengatakan ini, semua orang dari Sekte Tang merasa sangat aneh. Bukankah Huo Yuhao sudah sangat terkemuka? Selain itu, bisakah posisi seorang jenderal atau marsal benar-benar dibandingkan dengan seorang master jiwa yang benar-benar kuat? Tidak peduli seberapa cakapnya Duke Harimau Putih dalam hal memimpin pasukannya sendiri, reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Paviliun Dewa Laut, apalagi seorang Ultimate Douluo.
Mereka yang sangat mengenal Huo Yuhao di Sekte Tang tahu bahwa ia pasti akan menjadi seorang douro tertinggi di masa depan. Namun, ia meminta hak untuk mendapatkan jasa militer dan gelar kebangsawanan dari Kekaisaran Bintang Luo. Tiba-tiba, semua orang bingung. Ada tatapan penuh tekad di wajahnya saat ia melirik Duke Harimau Putih. Ya, ia hanya bisa menggunakan cara ini untuk mewujudkan mimpinya sekarang. Di antara mereka yang hadir, satu-satunya orang yang benar-benar dapat memahami niat Huo Yuhao mungkin adalah adiknya, Dai Luoli. Ketika Huo Yuhao mengatakan semua ini, tatapan mata Dai Luoli menjadi rumit. Kakak, apa yang kau inginkan? Apa kau benar-benar ingin bersaing dengan ayah? Akhir seperti apa yang kau harapkan? Penerimaan dan pengakuannya terhadap Huo Yuhao telah melampaui perasaannya terhadap Dai Yueheng dan Dai Huabin hanya dalam waktu interaksi yang singkat, yakni 1 bulan. Meskipun Huo Yuhao telah menggunakan metode yang kejam untuk mendidiknya, ia dapat merasakan perhatian dan ketulusan Huo Yuhao dalam bimbingannya yang tak kenal lelah. Hidupnya telah berubah total setelah 1 bulan, sehingga ia sepenuhnya mempercayai Huo Yuhao. Di satu sisi, ada ayah kandungnya. Di sisi lain, ada kakak laki-lakinya, yang sangat ia percayai. Tiba-tiba, ia merasa sangat bingung. Di pihak siapa ia harus berdiri? Dai Luoli juga tidak tahu apa yang diinginkan Huo Yuhao pada akhirnya, atau sejauh mana ia akan bertindak. Putri Jiu Jiu menatap Huo Yuhao dalam-dalam, lalu mengangguk pelan sebelum berkata, "Baiklah, aku setuju dengan tuntutanmu. Kau boleh mengikuti aturan Kekaisaran Bintang Luo untuk mendapatkan posisimu. Namun, kami tidak akan mengekangmu. Selama kau bersedia, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Aku hanya punya satu tuntutan, atau lebih tepatnya, satu permintaan. Ketika terjadi krisis nasional, kuharap kau bersedia membantu. Jadilah pahlawan dan lindungi negaramu." Huo Yuhao mengangguk pelan ketika melihat tatapan penuh semangat di mata Su Jiu Jiu dan menjawab, "Aku tidak akan mengaku sebagai pahlawan, tapi aku akan membela negaraku jika terjadi krisis. Aku akan melakukannya. Aku akan membuktikannya dengan tindakanku." Adipati Macan Putih mengamati Huo Yuhao dengan saksama dan berkata, "Kalau begitu, kesepakatannya sudah bulat. Setelah kau menyelesaikan misi pengintaian ini, aku dan Putri akan merayakannya untukmu. Aku akan mencatat kontribusimu secara pribadi. Dan kuharap kita akan menyaksikan kebangkitan seorang jenderal heroik di masa depan. Kekaisaran Bintang Luo membutuhkan orang berbakat sepertimu." Dia benar-benar bahagia. Jika Huo Yuhao hanya bersikap merendahkan, dia tidak akan bisa meyakinkan Duke Macan Putih. Namun, kekuatan spiritual Huo Yuhao yang luar biasa telah sepenuhnya meyakinkan Duke Macan Putih. Dia merasa benar-benar ada harapan ketika melihat Huo Yuhao. Sambil berbicara, Adipati Harimau Putih mengangkat cangkir di depannya. "Kita tidak bisa minum saat menghadapi krisis nasional. Jadi saya akan menggunakan teh sebagai pengganti alkohol. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Semoga Anda sukses." Huo Yuhao pun mengangkat cangkirnya dan bersulang untuk Duke Macan Putih. Ia berkata dengan tenang, "Terima kasih." Adipati Harimau Putih tersenyum tipis setelah menyesap tehnya. "Nak, aku ingin tahu dari mana asalmu karena kau dari Kekaisaran Bintang Luo?" Huo Yuhao terdiam sejenak sebelum berkata, "Saya berasal dari desa dekat kota Bintang Luo. Desa ini tidak terlalu terkenal." Adipati Harimau Putih tersenyum dan berkata, "Sangat jarang bagi sebuah desa kecil untuk melahirkan bakat sepertimu." Huo Yuhao mengepalkan tinjunya dan segera menahan keinginannya. Ia menjawab dengan tenang, "Duke, yang mulia, kita sudah terburu-buru sepanjang perjalanan.
Kita akhiri hari ini di sini, ya. Biarkan aku bersiap sebelum memulai misiku dalam 2 hari ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah, hebat. Adipati Macan Putih sangat yakin dengan prinsip tindakan lebih keras daripada kata-kata. Melihat Huo Yuhao tidak pelin-pelan, ia semakin terkesan. Ia menepuk bahu Huo Yuhao erat-erat dan menginstruksikan Dai Yueheng untuk mencarikan tempat istirahat bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Karena mereka berasal dari Akademi Shrek, tenda yang disediakan untuk mereka sangat bagus. Setiap orang diberi tenda yang biasanya diberikan kepada Komandan Legiun Insinyur Jiwa. Setiap tenda berukuran hampir 50 meter persegi, dilengkapi meja dan tempat tidur. Bahkan ada beberapa dekorasi sederhana. Ini adalah perlakuan terbaik yang bisa mereka dapatkan di masa perang. Semua orang dari Sekte Tang tidak langsung beristirahat, melainkan berkumpul di tenda Huo Yuhao. Junior kecil, apa yang kamu lakukan hari ini? Susansi tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia memasuki tenda Huo Yuhao. Huo Yuhao bersikap sangat tidak biasa ketika dia meminta jasa dan jabatan di Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao memaksakan senyum dan menjawab, "Senior ketiga, ini memang harapanku untuk masa depan. Aku tidak punya niat lain. Mohon dimaklumi. Lagi pula, aku tidak akan memengaruhi akademi maupun sekte Tang karena hubunganku dengan Kekaisaran Bintang Luo." Melihat tatapan rumit di mata Huo Yuhao, Susansi menghentikan interogasinya. Ia menepuk bahu Huo Yuhao sebelum berkata, "Yuhao, kami tidak akan memaksamu jika kau tidak mau bicara. Kami percaya padamu, namun kau bisa mencari seseorang untuk diajak bicara jika kau merasa sedih. Kau akan merasa lebih baik sekarang. Siapapun yang kau pilih, kami akan merahasiakannya." "Oke, terima kasih, kakak kelas 3. Aku baik-baik saja." Kecuali Tang Wutong, yang tidak terlalu mengenal Huo Yuhao, yang lain tentu saja mempercayainya. Meskipun semua orang terkejut dengan tindakannya hari ini, mereka tidak meragukannya. Yang lain bahkan tidak menanyakan apapun padanya. Semua orang kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Huo Yuhao duduk di belakang mejanya dan tampak sedikit linglung. "Apakah aku akhirnya mengambil langkah ini? Bisakah aku akhirnya mendapatkan pahala dari kerja kerasku? Sesuai janji Su Jiu, ia akan bisa mendapatkan pahala lebih cepat dari yang direncanakannya. Setelah misi ini selesai, ia seharusnya bisa mendapatkan gelar kebangsawanannya, meskipun hanya gelar biasa. Dai Hao, kau tahu aku melakukan ini hanya untuk melampauimu. Aku ingin menjadi pahlawan Kekaisaran Bintang Luo, pahlawan yang lebih hebat darimu. Saat hari itu tiba, aku akan kembali ke Istana Adipati dengan bangga. Aku akan mendapatkan kembali apa yang pantas didapatkan ibuku." Sambil memikirkan hal itu, ia mengepalkan tinjunya. Dan pikiran-pikirannya menjadi jernih. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa melonjak di lautan spiritualnya, dan kekuatan jiwanya juga mengalir ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, aura misterius yang pernah ia rasakan di pagoda roh tampaknya muncul kembali secara halus. Huo Yuhao terkejut, dan segera menyadarkan dirinya dari keadaan itu. Senyum perlahan terbentuk di ujung bibirnya. "Ditian, bahkan kau pun tak bisa terus-menerus memantauku melalui skala terbalikmu. Kalau tak salah, aku bisa mendapatkan aura dunia itu untuk kedua dan ketiga kalinya, karena aku sudah bisa melakukannya pertama kali. Tapi sekarang tidak, aku tak akan membiarkanmu merasakan apapun lagi." Setelah duduk sebentar, Huo Yuhao berdiri dan berjalan keluar dari tendanya saat itu sudah tengah malam. Meskipun ia lelah karena terburu-buru seharian, ia tidak terlalu lelah. Mengingat ia menyimpan kekuatan hidup yang luar biasa dalam dirinya. Namun,
ia tampak sedikit linglung saat berjalan menuju tenda di sampingnya. Tang Wutong ada di dalam tenda itu. Dai Yueheng tidak tahu bahwa dia adalah Tang Wutong, bukan Wang Donger. Dalam hatinya, ia mengira Wang Donger dan Huo Yuhao adalah sepasang kekasih. Ketika ia mendirikan tenda, ia secara alami mengatur agar mereka berdua bisa bersama. Donger, apakah kamu tidur? Huo Yuhao berpikir dalam hati. Setelah ia teralihkan oleh Duke Macan Putih sebelumnya. Dan setelah Susansi berbicara dengannya, ia benar-benar ingin seseorang untuk ia percayai saat ini. Tentu saja, orang yang ia andalkan adalah orang yang paling ia cintai. Ia perlahan berjalan menuju tenda Tang Wutong. Sesampainya di tenda Tang Wutong, ia berhenti sejenak dan ragu-ragu. Setelah itu, ia menepuk pelan tirai tenda. Tirainya terbuat dari kain, sehingga tak banyak suara yang dihasilkan. Namun, itu cukup bagi para master jiwa yang pendengarannya tajam. Suara Tang Wutong terdengar. Siapa itu? Wutong, apakah kamu tertidur? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Tang Wutong terdiam sejenak, lalu berkata, sudah larut malam. Apa yang kau lakukan di sini? Huo Yuhao menjawab, ada yang ingin kubicarakan denganmu mengenai misi pengintaian kita besok malam. Kalau tidak sempat, aku akan bicara lagi besok. Tang Wutong menjawab tanpa ragu, kalau begitu, kita simpan saja untuk besok. Aku tidak ingin tahu rahasiamu, dan aku tidak tertarik menjadi orang kepercayaanmu. Huo Yuhao sedikit terkejut, dan merasa sedikit lucu. Ternyata dia percaya Huo Yuhao telah mendengarkan kata-kata Susansi dan memperlakukannya sebagai orang kepercayaannya. Dia sedikit tak berdaya saat menggelengkan kepala dan berkata, kalau begitu, istirahatlah, selamat malam. Setelah selesai berbicara, ia berjalan menuju tendanya sendiri. Raut wajahnya tampak kehilangan. Betapa indahnya jika dia masih Donger. Setidaknya aku masih bisa merasa nyaman dalam pelukannya yang lembut dan hangat. Dongerku, kapan kau akan kembali? Saat memikirkannya sampai di sini, Huo Yuhao agak bingung. Mengapa aku bisa merasakan Kiwer, selain Donger, di tubuh Tang Wutong? Tepat saat ia berjalan menuju tendanya sendiri, ia mendengar sesuatu. Huo Yuhao tanpa sadar berbalik dan melihat Tang Wutong, yang telah berganti pakaian putih panjang, berdiri di depan tendanya. Bulan tampak begitu indah malam ini. Cahaya bulan yang terang membuatnya tampak begitu tenang dan damai saat menyinarinya. Sementara rambut dan matanya yang berwarna biru kemerahan menjadi hiasan terindah di malam yang cerah ini. Tang Wutong menatap Huo Yuhao dengan tenang dan berkata, karena roti panggangmu, aku akan membiarkanmu bicara, tapi aku hanya akan membiarkanmu bicara sampai satu batang dupa habis terbakar. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa Tang Wutong salah paham dan mengira ia ingin curhat, ia tetap berjalan menghampirinya. Ia tak akan pernah melewatkan kesempatan untuk mendekati Tang Wutong. Hei, jangan terlalu dekat. Melihat Huo Yuhao hampir 1 meter di depannya, Tang Wutong dengan cepat mengangkat tangannya dan memperingatkannya agar tidak mendekat. Huo Yuhao berhenti dan memperhatikan tatapan waspada di mata Tang Wutong. Ia sedikit tertegun, lalu tanpa sadar berkata, Donger, kau cantik sekali. Tang Wutong tertegun sejenak. Setelah itu, ia mengerutkan kening, melotot, dan berteriak dengan marah, siapa Dongermu? HMPH. Setelah selesai berbicara, ia berbalik dan ingin masuk ke tendanya sendiri. Huo Yuhao baru bereaksi saat itu. Ia bergegas mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan wanita itu. Ia berkata dengan cemas, maaf, aku salah orang. Mungkin karena aku terlalu merindukannya.
Tang Wutong memutar kepalanya dan berkata dengan dingin, lepaskan. Saat itu, tatapan matanya kembali membuat Huo Yuhao tertegun. Tatapan dingin dan nada suaranya persis seperti Wang Qiwer saat pertama kali melihatnya. Huo Yuhao kembali bingung. Donger, Qiwer. Donger, Qiwer. Dua nama ini terus terngiang di benaknya. Semuanya terlalu sulit dipahami saat ini. Kondisinya jelas mirip Donger. Tetapi tindakan dan kata-katanya mengingatkanku pada Donger dan Qiwer. Kecantikan, kebaikan, semangat, dan kelucuan Donger, tetapi juga sikap acuh tak acuh Qiwer. Ketika semuanya berpadu, Tang Wutong tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Huo Yuhao tanpa sadar melepaskan tangannya dan merasa sedikit tersiksa saat ia menundukkan kepalanya. Ia berkata, maaf, aku salah mengenali orang. Kau terlalu mirip dengan kekasihku. Itu sebabnya. Sudahlah, kamu tidak perlu menjelaskan lagi. Aku sudah sering mendengar kata-kata seperti itu. Dupanya masih tersisa 2/3. Kalau ada yang ingin kamu katakan, cepatlah. Tapi aku tidak mau mendengarkan apa yang terjadi antara kamu dan mantan pacarmu. Mantan pacar? Kekasihku cuma Donger. Tang Wutong sedikit terburu-buru saat dia memotongnya. Sudah kubilang aku tidak mau mendengarkan semua itu. Baiklah, Huo Yuhao tidak bisa beradaptasi dengan sikap dingin dan tegasnya. Namun, ia segera mengatasinya. Sebenarnya aku di sini bukan untuk curhat padamu. Aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Aku tidak perlu membebani siapapun dengan masalah pribadiku. Tang Wutong sedikit ragu saat dia bertanya. Lalu untuk apa kau mencariku? Huo Yuhao menjawab dengan serius. Wutong, saat pertama kali melihatmu, ada alasan lain mengapa aku salah mengira kamu orang lain. Itu karena aku bisa merasakan kekuatan jiwamu sangat dekat denganku. Sepertinya kekuatan jiwamu bisa menyatu denganku. Bisa menyatu dengan jiwamu? Tang Wutong menarik kembali ekspresi dingin di wajahnya dan tampak sedikit termenung. Maksudmu jiwa bela diri kita bisa menyatu? Bagaimana mungkin? Tingkat jiwa bela dirimu sangat rendah. Mustahil kita bisa menyatu. Huo Yuhao sedikit terdiam saat berkata, aku punya jiwa bela diri kembar. Salah satunya bahkan berkekuatan es tertinggi. Bagaimana mungkin kekuatannya terlalu rendah? Tang Wutong mengangkat kepalanya dan mengibaskan rambutnya sebelum berkata, rendah saja. Tingkah lakunya yang manja membuatnya tampak lebih mendominasi, tetapi dalam arti yang baik. Huo Yuhao sedikit tak berdaya saat menjawab, baiklah, memang rendah. Tapi, aku benar-benar merasa jiwa bela diri kita bisa menyatu. Bisakah kita mencobanya? Jika memungkinkan, kita mungkin bisa meningkatkan kekuatan tempur kita secara signifikan di misi-misi mendatang. Kita berdua adalah Soul Sage. Ketika dua Soul Sage melepaskan kemampuan menyatu, ditambah dengan jiwa bela dirimu yang kuat, efeknya pasti akan sangat hebat. Tang Wutong mengerutkan alisnya sedikit dan bertanya, lalu bagaimana kamu ingin mencobanya? Huo Yuhao menjawab, sederhana. Aku hanya perlu meletakkan telapak tanganku di telapak tanganmu. Setelah itu, kita tinggal mencoba menghubungkan kekuatan jiwa kita. Jika jiwa bela diri kita bisa menyatu, kekuatan jiwa kita akan menyatu terlebih dahulu. Tang Wutong sedikit ragu saat menatapnya dan bertanya, kau tidak melakukan ini hanya untuk mendekatiku, kan? Huo Yuhao tertawa getir. Apa aku sebodoh itu? Ada banyak alasan yang bisa kugunakan jika memang begitu. Kenapa aku harus menggunakan hal yang paling mustahil? Aku benar-benar yakin jiwa bela diri kita bisa menyatu. Ayo coba. Kalau kau masih ragu, kita bisa melakukannya di luar tendamu. Kita tidak perlu masuk ke tendamu.
Tang Wutong ragu sejenak ketika melihat para penjaga patroli yang baru saja lewat sebelum berkata, "Kita bisa mencoba, tapi kita akan membatalkan taruhan yang baru saja kubuat dengan kalian hari ini. Kalau kalian setuju, aku akan membiarkan kalian masuk ke tendaku dan mencobanya." Huo Yuhao mengangguk tanpa ragu. "Oke, setuju." Huo Yuhao tidak mengklaim apapun setelah Su Sanxi mengalahkan Ji Juechen sebelumnya. Tetapi Tang Wutong ingat taruhan mereka. Ia tidak ingin berutang apapun padanya, jadi ia mengusulkan ide ini. Ketika Huo Yuhao pertama kali mengusulkan taruhan itu, dia melakukannya untuk ini. Menggunakan fusi jiwa bela diri untuk mengetahui apakah Tang Wutong adalah Wang Donger adalah metode yang paling langsung dan dapat diandalkan. Mungkin dia bahkan bisa menggunakan fusi jiwa bela diri untuk mengetahui apakah dia adalah Wang Qiuer. Tentu saja, Huo Yuhao tidak percaya bahwa dia adalah Wang Qiuer. Lagi pula, Wang Qiuer sudah mengorbankan dirinya, dan tubuhnya telah menghilang. Tulang tengkoraknya bahkan diberikan kepadanya oleh Wang Qiuer. Tang Wutong berkata, "Baiklah, ikut aku masuk. Ingat, jangan coba-coba melakukan hal yang aneh-aneh. Kalau tidak, kau akan menyesal." Sambil berbicara, ia berjalan masuk ke tendanya. Huo Yuhao segera mengikutinya. Saat ini, ia sangat tegang. Ini karena hal ini sangat penting baginya. Jika jiwa bela diri Tang Wutong tidak bisa menyatu dengannya, kemungkinan besar dia bukan Wang Donger. Itu juga bukan sesuatu yang diharapkan Huo Yuhao. Setelah masuk ke dalam tenda, Tang Wutong menunjuk ke tanah dan berkata, "Ayo kita lakukan di tanah." Sambil berbicara, ia mengambil alas dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan meletakkannya di tanah. Ia duduk di atasnya dan menunjuk ke tanah di depannya. Huo Yuhao mengangguk dan duduk di depannya. Tang Wutong mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, "Mari kita mulai." Huo Yuhao jelas sedikit tegang. Namun, jika dia tidak mencoba, dia tidak akan merasa lega sama sekali. Penting baginya untuk mencari tahu siapa Tang Wutong. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengalirkan kekuatan jiwanya. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, kekuatan itu mulai mengalir deras di tubuhnya. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke telapak Tang Wutong. Saat mata mereka bertemu, jelas terlihat bahwa sorot mata Tang Wutong sangat dingin. Sedangkan Huo Yuhao tampak sangat bergairah. "Donger, dia pasti Donger." Sambil berpikir, Huo Yuhao perlahan memanggil teknik langit misteriusnya dan menuangkannya ke tubuh Tang Wutong. Tang Wutong tidak melawan, dan membiarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao memasuki tubuhnya. Setelah itu, ia memanggil kekuatan jiwanya sendiri. Kekuatan jiwa Huo Yuhao terhalang oleh sebuah lorong di lengan bawahnya.